Tes penerimaan Polri terbagi atas beberapa tahapan panjang. Apa sajakah itu? Berikut informasinya. Tes tahapan Polri ini memang berlangsung lumayan panjang ya. Kurang lebih pelaksanaannya itu sekitar 2 bulan. Tergantung juga dengan keadaan. Apabila mungkin ada perubahan jadwal dan lain-lain, itu mungkin jadi bisa lebih panjang. Saat pelaksanaan tes itu memang keadaannya lumayan berbelit ya rekan-rekan. Karena itu harus datang biasanya jam 5 pagi. Itu sudah harus ada tempat. Kemudian melakukan registrasi, setelah registrasi didata semua lalu melaksanakan tes. Dan pelaksanaan tes juga rekan-rekan biasanya ke bagian pagi, siang atau bahkan malam. Nah, ketika pelaksanaan tes itu rekan-rekan harus mengantri sabar sesuai dengan urutan Polres biasanya. Ketika sudah selesai nih, kita misalkan ke bagian yang pagi, kita tes pagi. Tapi itu kita tidak bisa langsung pulang duluan, kita juga harus menunggu rekan-rekan yang lain selesai tes. Ketika semua sudah dites, kemudian di akhir itu langsung diumumkan hasilnya pada hari itu juga. Jadi rekan-rekan harus sabar menunggu dan laksanakan tes sebaik mungkin. Kan ada yang beberapa tes yang langsung MS dan TMS ya, yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Setelah mendapat informasi bahwa rekan-rekan lulus, nah selanjutnya akan diberikan informasi untuk tahap tes selanjutnya. Dan berikut adalah tahapan-tahapan tes pada penerimaan Polri. Yang pertama adalah Rikmin awal. Pada tahap ini rekan-rekan akan diperiksa secara administrasi. Semua berkas-berkas yang diminta rekan-rekan harus segera lengkapi. Saya sudah membuat video ya tentang Rikmin. Di video lain silahkan dilihat tonton boleh untuk lebih lengkapnya. Nah, ini untuk data-data yang harus rekan-rekan bawa ketika melaksanakan tes Rikmin. Dan selain administrasi itu, rekan-rekan juga akan diperiksa tinggi badan dan berat badan untuk yang pertama kali. Karena itu sebagai tolak ukur pertama ya. Kalau tinggi badan itu memang yang paling saklek ya. Apabila kurang dari standar ketentuan yang sudah ditentukan, nah nanti rekan-rekan pasti akan langsung gugur. Soalnya kasihan juga nih kalau misalnya udah Rikmin diluluskan tapi ternyata tinggi badannya nggak masuk, kan sayang juga. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan tahap 1, Rikes 1. Saya juga sudah bikin videonya di video lain, silahkan ditonton, bisa dicek videonya. Untuk Rikes 1 ini pemeriksaan kesehatan untuk melihat kondisi tubuh bagian luar rekan-rekan yang terlihat di kasat mata. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan psikologi. Tes pemeriksaan psikologi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data psikologi untuk mengungkapkan karakter individu untuk selanjutnya dibandingkan apakah sesuai dengan nilai dan syarat yang telah ditentukan. Di pada tes psikologi ini saya juga sudah bikin videonya, silahkan ditonton di video yang sudah saya buat. Dan setelah itu akan dilaksanakan tes keselamatan jasmani. Keselamatan jasmani terbagi atas 3 ya, jasmani A, B, dan renang. Untuk jasmani A itu dites adalah lari 12 menit. Untuk yang kedua sama B yaitu terbagi antara pull up, sit up, push up, kemudian sataran. Setelah itu dilanjut ke tes renang. Nah, tes renang ini rekan-rekan melaksanakan renang dengan jarak 25 meter. Gimana caranya? Caranya gimana? Rekan-rekan harus sampai dari start ke finish. Sebagai acuan ini adalah nilai-nilai pada jasmani. Kemudian setelah rekan-rekan melaksanakan tes jasmani, rekan-rekan itu langsung diumumkan nih nilainya. Nah, apabila rekan-rekan lulus nilainya di atas 60 atau mungkin lebih baik daripada rekan-rekan lain, nah akan dilanjutkan tes antropometri. Tes antropometri adalah pengecekan bentuk tubuh pada rekan-rekan. Di pada tes ini akan dicek apakah bentuk tubuhnya normal, bentuk tubuhnya sehat, lengkap, dan lain-lain. Pokoknya dicek dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya akan dicek. Kemudian juga di tes itu adalah cara berjalan, cara hormat, cara duduk, bentuk tubuh apakah simetris atau tidak. Dan yang paling inti adalah jangan sampai ada cacat pada tubuh. Kemudian juga dicek juga ada apakah ada bekas luka atau mungkin ada cedera yang berkelanjutan. Nah, itu semua bisa dicek pada tes antropometri. Kan yang paling fatal itu biasanya patah tulang. Patah tulang ini masih belum sembuh atau misalkan sudah sembuh cuman mengganggu fungsi tubuh pada normalnya. Misalkan pernah patah bahu nih, itu kemudian bahunya jadi tidak bisa
bergerak dengan sempurna gitu, menjadi hal yang dapat menggugurkan. Kemudian setelah itu akan dites akademik. Untuk akademik ini dibagi menjadi 3, itu materi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi setelah itu, setelah lulus, kemudian dilanjut pada tes kesehatan tahap 2. Nah, tes kesehatan tahap 2 ini memeriksa bagian dalam pada tubuh rekan-rekan. Saya sudah bikin videonya, silahkan untuk lebih lengkapnya ditonton saja di video itu. Tahap kedua ini akan dicek melalui laboratorium. Semuanya yang berada dalam tubuh rekan-rekan akan dicek. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan jiwa atau juga disebut dengan PMK. Nah, pada tes ini rekan-rekan akan diberikan soal dan juga wawancara ya. Seperti yang PSI juga itu soal dan wawancara. Nah, pada tes ini saya juga sudah bikin videonya, silahkan ditonton pada video ini. Nah, cara lengkapnya. Dan untuk tes kejiwaan ini yang paling inti adalah karena ini termasuk tolak ukur rekan-rekan, karena ideologi dan pola pikir rekan-rekan itu harus benar-benar siap menjadi anggota polisi. Bagaimana kayak itu? Tonton saja videonya. Kemudian setelah itu rekan-rekan akan melaksanakan tes rikmin akhir. Rikmin akhir adalah misalkan rekan-rekan ketika tes rikmin pertama itu ada kesalahan administrasi, namun masih ada bisa diperbaiki. Nah, panitia biasanya memberikan kebijakan. Ini silahkan sambil melanjutkan tes yang lainnya sambil perbaiki administrasinya. Misalkan ada kesalahan nama di KTP, nah itu masih bisa diperbaiki. Nah, itu masih bisa dikasih waktu. Nah, ketika tahap akhir ini rekan-rekan akan ditagih juga yang kekurangan kemarin. Nah, ketika ditagih dan sudah aman, sudah akhirnya apabila kekurangannya sudah aman, rekan-rekan bisa melanjutkan ke tes selanjutnya. Nah, setelah rikmin akhir biasanya dilanjutkan dengan supervisi. Untuk supervisi ini saya juga sudah bikin videonya ya. Kalau lengkapnya silahkan bisa ditonton di video saya yang lainnya. Pada tes ini rekan-rekan akan diambil sampel yang misalkan nilai yang tertinggi, tengah-tengah, dan paling bawah. Kita ambil yang misalkan yang nilainya tinggi banget nih, apakah ini masuk akal? Karena supervisi ini tahapan untuk mengecek panitia sebenarnya, panitia dan chassis. Kemudian untuk mengevaluasi apakah si chassis ini layak lulus atau tidak. Jika ada kekurangan, apakah masih bisa dibantu ataukah sudah gugur begitu saja. Dan yang terakhir adalah pantohir. Itu saja nih, pantohir adalah sidang kelulusan rekan-rekan untuk melanjutkan kepada pendidikan kepolisian. Pada pantohir ini biasanya diumumkan sampai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Dan mungkin juga bisa sampai diundur besoknya. Itu biasanya diundur itu karena ada penambahan kuota ataupun ada pengurangan kuota. Penambahan dan pengurangan itu biasanya dari kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan itu karena biasanya Polda A minta banyak, Polda C minta banyak. Nah, itu Polda itu saling menunjukkan berapa kuotanya masing-masing. Nah, Mabes baru menyetujui nih. Misalnya Polda Jabar sekian, Polda DKI berapa. Pada pantohir ini adalah tahapan akhir untuk menentukan rekan-rekan lulus atau tidaknya menjadi anggota polisi. Rekan-rekan, itu adalah tahapan-tahapan tes yang harus dilaksanakan oleh setiap chassis. Biar rekan-rekan ketika tes nih, misalkan terlambat atau tidak datang, itu auto gugur. Jadi usahakan rekan-rekan itu selalu datang tepat waktu. Kalau bisa itu rekan-rekan lebih baik belum waktu yang ditentukan sudah di tempat, jadi supaya tidak terlambat. Pokoknya nanti pas pelaksanaan tes itu keadaannya riuh lah. Keadaannya itu benar-benar beribet. Kadang kan chassis itu ribuan, itu kan pergerakannya itu harus benar-benar diatur secara tertib ya oleh panitia. Makanya kalau ada yang terlambat itu biasanya langsung suruh pulang. Oke, mungkin segitu saja informasi dari saya mengenai tahapan-tahapan tes pada penerimaan Polri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.